Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran, yaitu kita akan teruskan kepada ayat yang ke-193 dan 194 dari surah Al-Baqarah yang masih lagi berkaitan dengan perkara berjihad di jalan Allah. 3 ayat sebelum ini kita membahaskan tentang perkara berjihad atau berperang di jalan Allah. Ayat ini juga menjelaskan tentang perkara berjihad, berperang di jalan Allah. Sampai kapan berperang di jalan Allah? Nah, ayat ini akan membahaskannya, yaitu sampai agama Islam itu menang dari sekalian agama, sehingga musuh-musuh Islam itu tidak lagi berani mengganggu, menindas, menganiaya, menyiksa umat Islam, sehingga terhalang umat Islam dari melakukan ketaatan dalam beribadah kepada Allah. Maka selagi mereka itu ada, selama itu perang ditetapkan ke atas mereka yang memerangi umat Islam. Apabila mereka sudah tidak lagi memerangi umat Islam, tidak lagi menganiaya dan menindas umat Islam, tidak lagi umat Islam terhalang dari beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah, maka berakhirlah kewajiban berperang, kewajiban berjihad melawan musuh Islam. Kemudian juga ayat yang kedua pada kesempatan ini membahaskan tentang hukum berperang di bulan-bulan yang suci, yang disebut sebagai bulan yang dimuliakan, Asy-Syahrul Haram, yaitu 4 bulan: bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Apa hukum berperang pada bulan yang memang diharamkan berperang ketika itu? Maka ayat yang kedua dalam pembahasan kita ini menyebutkan bahwasanya apabila memang musuh memerangi kita pada bulan-bulan tersebut, maka dibenarkan umat Islam untuk memerangi mereka, meskipun berada di bulan yang tidak dibenarkan umat Islam berperang. Tapi karena umat Islam telah diperangi pada bulan-bulan tersebut, maka dibolehkan. Inilah 2 perkara yang akan kita bahas melalui 2 ayat pada kesempatan ini, yaitu tentang sampai kapan kewajiban berperang, kemudian bagaimana hukum perang
di bulan yang sebenarnya tidak dibenarkan berperang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Fa in intahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haramu bisyyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah berfirman, waqatiluhum, dan perangilah mereka. Perintah dari Allah kepada orang-orang beriman. Mereka yang diperangi itu adalah orang-orang yang memerangi umat Islam. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada lagi fitnah. Sudah kita terangkan fitnah sebelum ini, yaitu berkaitan dengan kemusyrikan, kekufuran, penindasan, penganiayaan, dan kezaliman yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama Allah itu menjadi milik Allah sepenuhnya. Fa in intahau, maka jika mereka berhenti dari memerangimu wahai umat Islam, fala udwana illa 'alal zalimin. Tidak ada permusuhan itu kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Kalau mereka sudah tidak melakukan kezaliman lagi, maka tidak lagi memerangi mereka. Apabila mereka berhenti, umat Islam pun berhenti dari memerangi mereka. Asy-syahrul haram, bulan haram itu. Bulan haram maknanya bulan yang dihormati, yang dimuliakan. Bisyahril haram, dengan bulan yang dihormati pula. Wal hurumatu qisas, dan dalam perkara-perkara yang dihormati berlaku hukum qisas. Qisas sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu pembalasan yang serupa. Faman i'tada 'alaikum, maka sesiapa di antara kamu yang melampaui batas ke atasmu, maknanya siapa yang melampaui batas, menyerangmu, membunuhmu dari kalangan musuh Islam, fa'tadu 'alaihi bimithli ma atada 'alaikum, maka balaslah seperti mana mereka memerangi atau membunuh atau melampaui batas ke atasmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kita ulang sekali lagi dari awal ayat. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama Allah itu milik Allah sepenuhnya. Maka jika mereka berhenti dari memerangimu, maka tidak ada permusuhan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Bulan haram dengan bulan haram, dan dalam perkara-perkara yang dimuliakan berlaku hukum qisas. Maka sesiapa yang melampaui batas ke atasmu, maka balaslah perbuatan mereka yang melampaui batas itu seperti apa-apa yang mereka lakukan terhadapmu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Inilah dua ayat yang kita bahas, yang masih lagi berkaitan dengan berperang atau berjihad di jalan Allah. Selanjutnya kita akan bahas kedua ayat ini melalui tafsir yang lebih terperinci. Di permulaan ayat Allah berfirman, waqatiluhum, dan perangilah mereka. Dan apabila kita jumpa kata dan, bermakna ayat ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Apabila ayat sebelumnya telah menyebutkan, telah menjelaskan tentang hukum berperang, berperanglah, tapi berperang itu di jalan Allah.
perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangimu. Itu adalah hukum berperang. Diizinkan umat Islam untuk memerangi sesiapa yang memerangi mereka. Maka ayat ini pula melanjutkan tentang hukum perang. Sampai kapan perang tersebut? Apakah selama-lamanya sampai hari kiamat? Atau sudah berakhir hukum memerangi orang-orang yang memerangi kita dengan dapat kembalinya kota Mekah ditawan umpamanya, atau dengan wafatnya Rasulullah? Maka dengan adanya ayat ini, waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan agama Islam itu milik Allah sepenuhnya. Bermakna hukum berperang, berjihad di jalan Allah itu tidak berakhir dengan dibukanya kota Mekah, tidak berakhir dengan wafatnya Rasulullah, tetapi hukum berperang itu terus sampai ke hari ini, sampai ke hari kiamat. Jadi hukum memerangi orang-orang yang memerangi kita adalah berterusan sampai ke hari kiamat. Jadi pada hari ini kalau ada orang yang memerangi kita, memerangi umat Islam, maka wajib bagi umat Islam, hukumnya wajib bagi umat Islam untuk memerangi mereka. Selagi mereka memerangi kita, selama itu pula umat Islam diwajibkan untuk memerangi mereka. Sampai kapan? Sampai tak ada lagi fitnah. Seperti umpamanya di Palestina, fitnah masih terjadi karena umat Islam dianiaya, dizalimi, ditindas di sana. Maka sampai sekarang hukum berperang memerangi musuh Islam tetap berlanjut. Sampai kapan? Sampai merdeka. Nah, kalau kita guna kata merdeka. Sama ketika dahulu di Indonesia, nah kita memerangi musuh Islam, yaitu penjajah barat atas nama Salibiyah. Mereka menjajah kita, menindas kita. Portugis, Belanda, kemudian terakhir pula Jepang. Maka dengan jihad umat Islam Indonesia memerangi mereka. Maka perang-perang yang dilancarkan oleh umat Islam adalah di bawah bendera La ilaha illallah, takbir. Mereka menyebutnya sebagai perang suci, melawan penjajah. Sampai kapan berakhir? Sampai Indonesia merdeka. Nah, kalau berlaku pula lagi perang selepas ini, mungkin berlaku juga sebagaimana yang pernah berlaku kepada negara-negara lain, maka hukum perang tetap berlanjut. Jadi jangan dikatakan, oh sudah berakhir dengan merdeka pada tahun 1945. Oh tidak, akan terus berlanjut selagi musuh Islam itu memerangi umat Islam. Jadi ayat ini kedudukannya adalah hukum perang itu berlanjut terus. Waqatiluhum, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Kita sudah terangkan kata fitnah sebelum ini dan diulang sekali lagi di sini. Maka Said Qutb dalam tafsir beliau Fi Zilalil Quran, apabila Allah mengulang dua kali perkataan yang serupa dan yang disampaikan adalah itu juga, maka bermakna perlu diberikan perhatian. Jangan sampai tidak memperhatikan perkara ini karena Allah telah mengulangnya dua kali. Jadi apabila ada kezaliman yang dilakukan oleh musuh Islam, penganiayaan, penindasan, maka umat Islam tidak dibenarkan berdiam diri, mesti melawan, mempertahankan akidah, mempertahankan marwah umat Islam. Kalau tidak, nanti agama akan menjadi mainan. Umat Islam tidak akan mungkin dapat beribadah, tidak akan mungkin dapat melakukan ketaatan. Maka lanjutan ayat, wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu menjadi milik Allah sepenuhnya. Kata agama di sini ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Agama di sini adalah ketaatan kepada Allah. Sehingga apabila musuh Islam itu telah dikalahkan, umat Islam dapat melakukan ketaatan dengan mudah. Tapi kalau musuh Islam masih lagi menguasai umat Islam, menindas dan menganiaya umat Islam, mampu umat Islam untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Tak mampu.
sedang mereka asyik beribadah kepada Allah dalam masjid, datang musuh Islam, mereka masuk ke dalam masjid dan membunuh sesuka hati. Kita pun dalam beribadah menjadi ragu-ragu, khawatir, takut, gelisah, karena musuh Islam masih menguasai. Kapan baru tenang kita beribadah kepada Allah? Baru tenang kalau musuh Islam itu dikalahkan. Itu yang dimaksudkan dengan wa yakuna dinu lillah, dan agama Allah itu menjadi milik Allah sepenuhnya. Betul-betul umat Islam dapat beribadah dengan sempurna, dengan senang, dengan mudah, tanpa ada tekanan dari musuh. Maka ketika itu disebutlah agama itu milik Allah sepenuhnya. Ketaatan itu sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah tanpa ketakutan, tanpa kekhawatiran. Itulah dia penghujung dari hukum berjihad. Sampai di sana berhenti berjihad. Tapi kalau masih lagi umat Islam dianiaya, ditindas, maka selama itu umat Islam diwajibkan untuk memerangi mereka yang menindas dan menganiaya umat Islam. Fa inin tahau, maka jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alaz zalimin, tidak ada permusuhan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Maka jika mereka berhenti, sebelum ini pun sudah disebutkan juga, maka jika mereka berhenti, fa innallaha ghafurur rahim. Fa inin tahau, fa innallaha ghafurur rahim. Dalam ayat yang ke-192 diulang lagi dalam ayat ini, fa inin tahau, maka jika mereka berhenti, fala udwana illa 'alaz zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Mengapa diulang sekali lagi? Ulama tafsir bersikukuh, apabila Allah mengulang sekali lagi, maka yang disebut pertama tidaklah sama dengan yang disebut kedua. Sebab kalau sama saja yang disebutkan, bermakna pembaziran, hilang nilai hikmah. Sementara Al-Quran penuh dengan hikmah. Al-Quranul Hakim, maknanya Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Jadi apabila Allah mengulang 2 kali, 3 kali, bermakna setiap kali pengulangan ada makna baru di situ. Jangan dikatakan sama. Sama dengan di dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali diulang? Jangan dikatakan pengulangan-pengulangan ini sama saja. Tidak. Memang sama ayatnya, tetapi di tempat itu tidak sama maknanya dengan di tempat yang berikutnya. Begitulah terus. Maka ulama tafsir pun membahaskan dalam ayat sebelum ini, maka jika mereka berhenti dari memerangimu, maka berhenti pula lah memerangi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Menjelaskan, mengisyaratkan mereka itu berhenti karena mereka memeluk Islam. Seperti kafir Quraisy yang ada di kota Mekah, apabila umat Islam masuk ke kota Mekah, mereka berhenti memerangi umat Islam dan mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika pertolongan Allah dan kemenangan sudah tiba, maka kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Karena mereka telah masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, mereka telah beriman, maka mereka berhenti memerangi umat Islam. Maka umat Islam pun tidak lagi memerangi mereka. Itu dalam ayat yang sebelum ini. Lalu dalam ayat ini pula bagaimana? Karena dalam ayat ini lanjutannya adalah fala udwana illa 'alaz zalimin, maka tidak adalah permusuhan kecuali orang-orang yang zalim. Kalau ayat sebelum ini ujungnya adalah fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kaitannya kepada orang-orang yang memeluk Islam. Tapi kalau fala udwana illa 'alaz zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali ke atas orang-orang yang zalim. Zalim maknanya menampakkan bahwasanya tidak memusuhi atau berhenti dari memerangi umat Islam, tapi rupanya memerangi setelah itu. Ya, kami sudah berhenti memerangi,
Rupanya hanya menipu daya saja. Ya, kami sudah berhenti. Tetapi setelah itu mereka lancarkan juga perang. Bermakna mereka telah berlaku zalim. Maka perang belum usai untuk mereka ini. Umat Islam masih terus memerangi mereka sampai mereka tidak berlaku zalim. Atau umpamanya mereka berhenti berperang karena mereka nampak memeluk Islam, tapi rupanya tidak memeluk Islam. Hanya ingin menyelamatkan diri saja. Karena kalau mereka memeluk Islam, diharamkan, dilarang umat Islam untuk memerangi mereka, karena mereka sudah memeluk Islam. Tapi rupanya mereka karena ingin menyelamatkan diri supaya tidak dibunuh, maka mereka mengatakan, kami memeluk Islam. Setelah itu mereka susun pula kekuatan, dan sampai waktunya mereka memerangi umat Islam. Ini adalah orang-orang zalim. Maka permusuhan ke atas mereka, orang-orang yang zalim itu. Ini maksud ayat. Jadi nampak pengulangan jika mereka berhenti, tapi sebenarnya bukan pengulangan dengan makna yang sama. Yang sebelum ini mereka berhenti karena mereka betul-betul memeluk Islam. Tapi kalau ini mereka berhenti karena mereka melakukan tipu daya. Berhenti kononnya gencatan senjata, rupanya tidak. Berhenti kononnya memeluk agama Islam, rupanya tidak. Maka mereka apabila tidak menepati janji, melakukan kezaliman, mereka mesti diperangi. Ayat berikutnya, Asy-syahrul haramu bisyahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Bulan haram, haram maksudnya di sini adalah yang dimuliakan. Sebenarnya kata haram ini maknanya adalah yang dijaga atau yang tidak boleh dilanggar. Itu makna haram. Ada halal, ada haram. Kalau halal yang boleh dilakukan. Tapi kalau haram yang tak boleh dilakukan. Nah, bulan haram, bulan yang tak boleh dilakukan pada bulan tersebut perang. Karena apabila melakukan perang pada bulan tersebut telah mencemari bulan tersebut. Karena bulan tersebut adalah bulan yang dimuliakan. Maka disebut bulan haram, bulan yang tidak boleh di dalamnya mencemari. Mencemarinya dengan berperang. Itu makna haram. Ada al-masjidil haram, masjid haram. Jangan pula fahami masjid haram haram karena haram dalam fikirannya adalah negatif. Ini masjid yang haram. Nah, masjid haram maknanya masjid yang dijaga, masjid yang dimuliakan, yang tidak boleh kita melakukan pelanggaran di dalamnya. Jangan melakukan kemaksiatan di dalamnya. Karena masjid itu masjid yang dijaga, dipelihara kemuliaannya. Itu makna haram. Perbuatan haram, perbuatan jangan sampai kita melakukan perbuatan tersebut. Jadi asy-syahrul haram, bulan haram dengan bulan haram. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini adalah apabila musuh Islam memerangi umat Islam pada bulan haram, maka umat Islam dibenarkan untuk memerangi mereka meskipun di bulan haram yang bulan itu sebenarnya tidak dibenarkan pada waktu itu untuk berperang. Tapi karena musuh telah memerangi, dibenarkan umat Islam untuk berperang di bulan tersebut. Maka bulan haram dengan bulan haram. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua. Tafsiran kedua adalah ini disebut oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Bulan haram dengan bulan haram. Rasulullah pada tahun 6 Hijrah hendak pergi ke kota Mekah menunaikan ibadah umrah atau haji. Ibadah umrah bermakna akan tawaf nanti di sekeliling Ka'bah, akan bersa'i di antara Safa dan Marwah dengan memakai pakaian ihram. Tapi pada tahun 6 Hijrah itu mereka dihalang oleh kafir Quraisy. Dihalang di satu tempat namanya Hudaybiyah, dekat dengan Mekah.
Tidak dibenarkan mereka untuk masuk ke kota Mekah. Akhirnya disepakatilah satu perjanjian. Tahun itu tidak dibenarkan masuk, tapi dibenarkan pada tahun yang akan datang. Itu pun hanya selama 3 hari. Ini sudah kita sampaikan dalam pengajian sebelum ini. Nah, pada tahun yang akan datang, memang Rasulullah datang kembali dengan para sahabat. Kemudian mereka dapat melakukan umrah. Nah, ini maknanya Asy-Syahrul Haram biSyahrul Haram. Asy-Syahrul Haram tahun yang lalu tidak dapat menunaikan ibadah umrah. Asy-Syahrul Haram tahun yang berikutnya dapat melakukannya. Maka Allah ganti Asy-Syahrul Haram yang lalu dengan Asy-Syahrul Haram yang sekarang, yang berikutnya, yaitu yang berlaku pada tahun 7 Hijriah. Jadi yang 6 tak jadi, yang 6 Hijriah tak jadi, diganti dengan yang 7 Hijriah. Asy-Syahrul Haram 6 Hijriah dengan Asy-Syahrul Haram 7 Hijriah. Nah, itu maksud ayat ini. Menurut tafsiran yang kedua-duanya bisa diterima. Nah, di situ perlunya kita belajar tafsir karena bisa kita kayakan pengetahuan melalui ayat ini. Ada lagi tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang ketiga menyebutkan ayat ini adalah isyarat kepada dibenarkannya berperang tanpa terkecuali di bulan apapun, termasuk di bulan haram apabila umat Islam diperangi di bulan tersebut. Wal hurumatu qisas, dan al hurumat di antara perkara-perkara yang dijaga. Wal hurumat, perkara-perkara yang dijaga itu berlaku hukum qisas. Al hurumat ini bentuk jamak. Bentuk satunya adalah al hurmah, hurmatun, yang dijaga, yang dipelihara. Apa yang dijaga? Apa yang dipelihara? Karena di sini bentuk banyak, bermakna banyak yang dijaga, banyak yang dipelihara. Apa saja yang dipelihara yang akan diberlakukan hukum qisas? Maka ulama tafsir menyebutkan, yang pertama yang dijaga bulan haram. Yang kedua yang dijaga tempat haram, Masjidil Haram. Yang ketiga yang dijaga adalah pakaian ihram. Pakaian ihram juga dijaga. Ketika kita memakai pakaian ihram, jaga-jaga. Jangan sampai melakukan pelanggaran ketika memakai pakaian ihram. Jangan memotong, jangan mencabut rambut, jangan berburu ketika pakai pakaian, mesti dijaga. Nah, apabila tidak menjaganya, maka akan berlaku hukum qisas. Nah, siapa yang tidak menjaga perkara-perkara yang sepatutnya dijaga, maka berlaku hukum qisas. Karena ini berkaitan dengan perang dengan musuh. Kalau musuh tidak menjaga yang tiga ini, ketika berada di bulan haram tidak dijaga, maka musuh itu pun diperangi, karena mereka tidak menjaganya dengan memerangi umat Islam. Kalau mereka memerangi umat Islam di Masjidil Haram, maka berlaku hukum qisas, mereka pun diperangi di Masjidil Haram juga. Kalau umat Islam ketika memakai pakaian ihram mereka diperangi, maka umat Islam tidak menunggu selesai dulu berpakaian ihram, tidak. Ketika berpakaian ihram itu pun mereka memerangi musuh. Di situ maknanya pembalasan yang setimpal. Kapan waktunya? Di waktu itu juga. Di mana tempatnya? Di tempat itu juga. Dalam keadaan bagaimana umat Islam? Dalam keadaan begitu pula, memberikan pembalasan setimpal. Setimpal maknanya qisas. Karena qisas kita sebut yaitu pembalasan yang setimpal. Sebelum ini qisas, siapa yang membunuh? Dibunuh. Itu namanya qisas. Siapa yang membunuh? Dipenjara. Nah, itu bukan qisas itu. Qisas hukum apa? Hutang nyawa dibayar nyawa, itu maknanya qisas. Maka dari ayat ini Imam Syafi'i memberikan pendapatnya, kalau seseorang itu dibunuh dengan pedang, maka yang membunuh itu dibunuh pula dengan pedang. Sesiapa yang dibunuh karena dicekik, maka yang membunuhnya itu pun akan dibunuh dengan dicekik pula.
Kalau yang membunuh itu membunuh orang lain dengan membenamkan ke dalam sungai, maka yang membunuh itu dibenamkan pula ke dalam sungai. Dengan cara seperti itu dia dibalas. Itu namanya qisas. Bahkan sampai Imam Syafi'i mengatakan, kalau si pembunuh itu membunuh orang lain, membenamkannya di sungai, tidak sesuai kalau membenamkannya di laut. Tidak. Apa sebab? Sebab sungai airnya tawar, sementara laut airnya masin. Kalau membenamkan di sungai, di air tawar, maka dibenamkan pula di sungai, di air tawar. Itu maknanya qisas, balasan yang setimpal. Nah, itu dalilnya dari ayat ini. Jadi kalau kita buat ke fikih, panjang pula pembahasannya melalui ayat ini. Jadi ayat ini memiliki kandungan makna yang sangat banyak sekali. Tapi kita tidak mau menyeret ayat ini ke pembahasan fikih, karena pembahasan fikih pembahasan yang sangat panjang sekali. Kita hanya ingin ambil kandungan ayat yang berkaitan dengan kehidupan kita untuk menjadi pengetahuan bagi kita. Wal hurumatu qisas, dan perkara-perkara yang mesti dijaga, bulan haram, waktu, tempat haram, Masjidil Haram, kemudian pakaian ihram juga mesti dijaga. Kalau memang musuh telah mencemarinya, maka dibenarkan kita untuk membalasnya. Pembalasan yang setimpal disebut dengan qisas. Faman ya'tada 'alaikum, maka sesiapa di antara musuh itu yang telah melampaui batas ke atasmu dengan memerangimu atau menganiayamu atau menindasmu, menyiksamu, maka balaslah seperti apa yang mereka lakukan terhadapmu. Balaslah seperti apa mereka buat, seperti itu buat. Nah, ayat ini benar menyebutkan bahwasanya umat Islam dibenarkan untuk membalas seperti apa yang dibuat oleh musuh. Tapi tetap juga dengan jaga hukum-hukum di dalam berperang. Seperti apa umpamanya mereka membunuh, maka seperti itu pula kita membunuh. Bimithli ma'tada 'alaikum, seperti mana mereka memusuhi atau menganiaya atau membunuhmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ujung ayat yang berkaitan dengan berperang di jalan Allah adalah seruan untuk bertakwa. Sebelum ini juga seruan untuk bertakwa. Sudah kita sampaikan dalam pengajian yang sebelum ini. Ketika Allah menyebut tentang kebaikan, kebaikan itu bukanlah memalingkan wajah ke arah timur dan barat, tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, menyedekahkan harta. Ujungnya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian berpuasa untuk bertakwa kepada Allah. Memberikan wasiat, berwasiat dengan sepertiga harta pun juga bertakwa kepada Allah. Kemudian makan harta milik kita saja, jangan makan harta orang lain. Itu pun juga untuk bertakwa kepada Allah. Sekarang pula berperang juga untuk bertakwa kepada Allah. Rupanya kalimat takwa ini adalah apa saja yang Allah perintahkan, itu adalah takwa. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Kalau disebut bersama, bermakna Allah akan menolong orang-orang bertakwa. Karena Allah bersama orang-orang bertakwa, Allah akan melindungi orang-orang bertakwa, Allah akan memenangkan orang-orang bertakwa. Maka kalau sudah melakukan perbuatan-perbuatan takwa, jangan bimbang lagi, jangan takut lagi. Sebanyak apapun jumlah musuh, sehebat apapun mereka, kalau kita memang bertakwa kepada Allah, Allah bersama dengan kita, pasti akan menang. Pasti. Karena Allah bersama kita. Ujung ayat, ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini menjelaskan tentang kelebihan yang dimiliki oleh umat Islam berbanding dengan musuh Islam.
Jadi kalau terjadi perang antara umat Islam dengan musuh Islam pasti kalah. Kalau umat Islam itu bertakwa kepada Allah ketika memerangi musuh. Apa sebab musuh Islam pasti kalah dan umat Islam akan menang? Sebab umat Islam bersama dengan Allah. Ujung ayat sangat jelas, sangat terang sekali. Maka ayat ini akan memberikan keyakinan kepada umat Islam apabila di sana ada musuh Islam yang memerangi mereka, maka umat Islam akan gagah, akan berani menghadapi mereka karena mereka yakin bahwasanya kemenangan akan berpihak kepada mereka. Jadi ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang menghadapi musuh Islam, dan inilah dia nilai yang sangat tinggi, yang sangat mulia yang Allah sampaikan kepada kita. Maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk bersifat penakut, apalagi berkhianat pula bersama dengan musuh sehingga rela menjadi boneka-boneka musuh. Sepatutnya umat Islam mesti gagah, mesti berani, sebab kemenangan itu akan berpihak kepada mereka karena Allah bersama dengan mereka. Maka Allah selalu dalam banyak ayat menyebutkan, jangan kamu merasa hina, wala tahinu, jangan kamu merasa hina. Apa sebab? Sebab kamu itu adalah yang berkedudukan tinggi. Wa antumul a'launa, kamu adalah yang berkedudukan tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kita beriman kepada Allah, penuh keyakinan Allah bersama kita, maka kita adalah yang akan memenangi peperangan apabila menghadapi musuh Islam. Inilah ayat-ayat yang berkaitan dengan berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan ayat ini bisa memberikan semangat kepada kita bahwasanya umat Islam adalah umat yang bukan sebenarnya suka atau ingin berperang, tidak. Kita ulang sekali lagi, umat Islam adalah umat yang baru berperang apabila musuh Islam telah memerangi mereka terlebih dahulu. Dan selagi musuh Islam masih tetap memerangi mereka, maka selama itu pula umat Islam akan tetap memerangi mereka. Meskipun sampai habis sekalipun, semua terbunuh sekalipun, maka umat Islam akan tetap memerangi. Yang kita sebut dengan istilah berjuang sampai tetes darah yang penghabisan. Tapi itu kaitan dengan individu yang berjuang. Sebab tidak akan mungkin umat Islam itu akan habis semua diperangi. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Akan ada juga yang tersisa dari umat Islam yang akan memenangi peperangan itu pada akhirnya. Siapa mereka? Nah, itu bukan urusan kita. Jangan pula kita berharap, jadilah saya orang-orang yang tidak terbunuh dalam peperangan. Tidak. Bahkan apabila kita memahami nilai perang di dalam Islam, kita ingin menjadi orang yang terbunuh di dalam perang. Apa sebab? Sebab kita akan mati sebagai syahid di jalan Allah. Dan orang yang mati syahid jangan dikira adalah mati. Tidak, sebenarnya hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu menganggap orang yang mati di jalan Allah itu adalah mati. Tidak, mereka itu hidup dan mereka diberi rezeki di sisi Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tengah hari saja. Setelah itu dia mau berbuka lagi. Nah, berat begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan ayat per ayat dari berpuasa ini. Allah juga mempertimbangkan semua itu. Ayyamam ma'dudat, beberapa hari yang telah ditentukan.
Beberapa hari yang telah ditentukan. Kapan harinya? Dalam ayat berikutnya adalah 1 bulan Ramadan. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah ada bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya kalau kita mau berpuasa Ramadan, lihat anak bulan. Sumu li ru'yatih. Berpuasalah kamu dengan melihat anak bulan. Wa aftiru li ru'yatih. Dan kalau kamu hendak berhenti berpuasa, lihat pula anak bulan. Lihat anak bulan Ramadan, nampak, berpuasa. Kemudian nanti kalau mau berhenti, tengok pula anak bulan Syawal. Nampak anak bulan Syawal, berhenti. Jangan berpuasa lagi. Bermakna kita berpuasa 1 bulan. Caranya menentukan hari dengan melihat anak bulan. Baik, berikutnya lagi. Apabila kita berpuasa dengan melihat anak bulan itu penunjuk waktu untuk beribadah. Karena Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Siapa yang bertanya ini? Yang bertanya ini sahabat. Sahabat yang bertanya adalah Mu'az bin Jabal dan juga Tha'labah bin Ghanam. 2 orang sahabat Nabi ini bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, kami melihat ada anak bulan di atas nih. Mulainya kecil seperti sabit. Setelah itu dia besar. 14 hari, dia jadi sempurna, purnama. Setelah itu dia berkurang kembali dia seperti tandan yang tua. Nah, ini bagaimana ini? Apa ini hikmah di sebaliknya ini? Yas'alunaka. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil ahillah, tentang anak bulan itu." Kalau sahabat bertanya, sahabat bukan menanti jawaban yang berkaitan dengan sains. Enggak, ini apa sebabnya ya Rasulullah? Apa kedudukannya dari matahari? Bukan itu yang diinginkan oleh sahabat. Sebab bukan itu yang mereka tuju. Yang mereka tuju kaitannya dengan ibadat. Kaitannya dengan kehidupan mereka dalam beribadah kepada Allah. Maka qul hiya mawaqitu linnas. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabannya anak-anak bulan itu adalah mawaqitu linnas. Mawaqit jamak dari miqat. Miqat itu adalah penunjuk waktu. Miqat juga penunjuk tempat. Nah, kata miqat ni dua-dua bisa. Penunjuk waktu bisa, penunjuk tempat pun bisa. Kalau kita nak pergi ke tanah suci, kita mestilah berihram mulai dari miqat. Nah, miqat itu tempat di situ. Kalau miqat berkaitan dengan waktu, seperti waktu-waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ada waktu-waktunya ditetapkan ke atas orang-orang yang beriman. Waktu subuh ada, waktu zuhur ada, waktu asar ada. Nah, mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan, maka katakanlah sesungguhnya anak bulan itu adalah penunjuk waktu bagi manusia. Penunjuk waktu bagi manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Mengapa untuk beribadah kepada Allah? Karena memang untuk itu manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi untuk apa tujuannya hilal itu diciptakan seperti itu? Untuk beribadah kepada Allah. Mudah bagi kita untuk memulai puasa. Kalau bulan purnama itu purnama saja terus, macam mana mau mulai puasa? Tak bisa. Jadi Allah tetapkan bulan seperti itu mulai dari kecil-kecil. Kita bisa menghitung. Ini hari pertama. Ini hari kedua. Ini hari yang ke-14. Ini sudah 1 bulan. Hitung 1 bulan. Bulan Muharram. Kemudian ini bulan kedua. Ini bulan Safar. Tengok lagi langit. Ini bulan ketiga. Nanti sampai ini bulan Syaban. Ini bulan Ramadan. Dengan tahu itu adalah bulan Ramadan, berpuasa. Jadi bulan penunjuk waktu, tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Karena memang untuk itu manusia diciptakan. Waktu Allah ciptakan untuk beribadah. Puasa, untuk zakat juga begitu. Hitung, sudah sampai 12 kali nanti di langit. Bermakna ada 1 tahun.
keluarkan zakat. Oh, ini dah bulan Zulhijjah ini. Hitung sampai 9 wukuf di Arafah. Jadi bulan itu untuk beribadah, tengok bulan untuk beribadah. Tapi sayangnya kita melihat waktu tidak lagi dengan bulan. Kita tengok waktu dengan kalender. Tanggal 1 Januari, 2 Januari, tanggal 1, tanggal 2 tak bisa dilihat ke langit. Nampak tak? Bulan baru, bulan Februari baru dengan melihat ke langit. Enggak. Masuknya bulan baru dalam hitungan Masehi tak bisa melihat apa-apa. Tak ada penunjuknya. Nah, kita ambil bulan Masehi itu untuk penunjuk waktu kita. Padahal kita tak bisa untuk membuktikannya. Dan lebih malangnya lagi, sebenarnya penunjuk waktu yang setiap hari ini, tadi yang bulan ya, dia ada penunjuk waktu untuk setiap hari. Kalau setiap hari tak bisa bulan, sebab bulan itu per hari dia berubah. Nah, kalau untuk hari, itu adalah matahari itu sendiri. Karena matahari setiap hari dia akan bergerak. Nah, terbenam matahari, bergerak. Ini juga penunjuk waktu untuk manusia untuk beribadah. Terbenam matahari, salat, beribadah. Salat apa? Salat maghrib. Nanti hilang kuning-kuningnya, beribadah lagi. Salat isya. Kemudian terbit matahari, fajarnya saja baru beribadah lagi. Salat apa? Salat subuh. Naik matahari, nampak kita naiknya sampai ke atas kepala. Tak perlu tahu pukul-pukul berapa, tak perlu tahu. Mau pukul 12 ke pukul 1 ke, tak perlu tahu. Tengok saja matahari tergelincir sedikit, beribadah lagi. Salat zuhur. Kemudian tengok, kalau sudah nampak bayang-bayangnya sama panjang dengan badan kita, tengok bayang-bayang kita, nampak sama panjang, maka beribadah lagi. Salat asar. Terbenam, beribadah lagi. Salat maghrib. Jadi matahari yang Allah gerakkan seperti itu untuk penunjuk waktu bagi beribadah kepada Allah. Karena untuk itu manusia diciptakan. Dan itu yang pertama kali ditanya oleh Allah nanti. Ketika kita di hadapan Allah, Allah akan tanya, apa yang sudah kita buat di dunia? Yang pertama kali Allah tanya adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min rabbih as-salat. Fa in saluhat saluha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Yang pertama kali ditanya oleh Allah di hadapan Allah nanti, yang Allah tanya adalah salat. Baik salat, baik semua amalan. Jadi salat adalah penentu bagi amal ibadah yang lain. Sepatutnya kalau menjadi penentu, maka salat itulah yang menjadi perhatian utama, prioritas. Itu dibuat dulu, baru yang lainnya. Tak ada gunanya buat yang lain kalau itu tak dibuat. Tidak ada guna. Karena untuk itu kita hidup. Tapi sayangnya manusia pada hari ini, kita coba tengok pagi-pagi, malam buta, membongkar apa yang dibongkar truk-truk yang datang dari Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dagangan sampai penuh jalan nangka itu, setengah tu habis dibuatnya. Nah, tak bisa kita lewat dibuatnya. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Ada solat? Tak ada solat. Habis tujuan utama dalam hidup. Terlewat begitu saja hanya karena mencari rezeki. Itu yang berdagang. Ada lagi yang bekerja di kantor begitu juga. Ada yang bekerja di kantor karena sibuk bekerja, azan tak peduli, lewat saja azan, terus saja. Ada yang pertemuan, meeting, rapat berkepanjangan, terus saja. Waktu salat lewat begitu saja. Padahal untuk salat itu kita hidup, bukan untuk rapat-rapat itu.
Maka sepatutnya sekarang kalau kita mengadakan acara-acara, jangan letakkan pada angka-angka. Sekarang kita letakkan angka-angka. Walimah umpamanya pukul 11 sampai selesai. Bagusnya jangan pukul 11 sampai selesai, ba'da zuhur sampai selesai. Dipersilakan jemaah itu salat zuhur dahulu. Karena itu yang penting dahulu. Kalau pukul 11, nanti zuhurnya sedang makannya nanti. Merubah. Macam mana kita merubahnya? Dan sekarang ini penentuan waktu pula supaya kita tidak beribadah kepada Allah. Pandai sekali musuh Islam. Waktu itu tidak dimulai dengan terbenam matahari. Kalau dalam Islam dimulai dengan terbenam matahari. Terbenam matahari salat, maka kita mulai hari yang baru dengan ibadah, salat. Terbenam matahari salat, terbit matahari salat. Karena memang untuk itu kita hidup. Tetapi sekarang ni hari tidak dimulai begitu. Hari dimulai dengan 12:30 malam. Hari yang baru dimulai 12:30 malam. 5, 4, 3, 2, 1. Ini tahun baru ini. Ini hari yang baru, tahun baru. Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau menyebutkan, rupanya hitungan hari yang kita sebut sekarang ini, yang kita pakai sekarang ini, bukan berdasarkan amal ibadah yang akan dilakukan di waktu, tapi berdasarkan ramalan si tukang nujum, Al-Munajjimun. Silakan baca tafsir Imam Ar-Razi. Asal muasal yang 24 jam, yang 12 jam siang, 12 jam malam, yang membagi 12 jam siang, 12 malam, tukang nujum. Tukang nujum, ahli nujum, tukang ramal, dia menjadikan nujum itu bintang untuk meramal. Sekarang ini pun juga begitu, bintang-bintang itu dijadikan untuk meramal-ramal manusia. Sampai kalau mau meramal kita pun ditanyanya, tanggal berapa kita lahir? Bulan apa? Oh, ini 13 Mei. Oh, ini Taurus ini. Oh. Kalau Taurus ini minggu ini jangan buat ini. Ini sial ini. Jangan mulai berdagang pada minggu ini. Kalau mau mulai pada minggu hadapan. Ini khurafat. Ini buatan tukang nujum. Arrafan. Siapa yang mempercayai ini? Syirik. Dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena sama dengan tidak percaya kepada Allah yang menguruskan perkara makhluk. Berikutnya lagi, si tukang nujum ini menghitung dari terbit matahari sampai terbit lagi matahari berapa jam. Maka dihitungnya dapat 24 jam. Setelah dapat 24 jam, ini rahasia yang kita janjikan. Yang semalam kita janjikan ini di rahasia. Dapat 24 jam. Kemudian satu hari, satu malam itu 24 jam, ada siang, ada malam, maka dibagi dua oleh si tukang nujum. 12 jam siang, 12 jam malam. Entah dari mana dia dapatkan bagi 12 jam ini. Padahal belum tentu lagi. Boleh jadi siang lebih lama dari malam. Boleh jadi malam lebih lama dari siang. Di tempat-tempat tertentu perbedaan itu jauh sekali. Tapi si tukang nujum tak peduli. Dibaginya dua saja. 24 jam, 12 jam AM, 12 jam PM. Begitu istilah mereka. Nah, setelah itu si tukang nujum setelah bagi dua, yang satu 12 jam siang, satu lagi 12 jam malam, kemudian yang 12 jam ini dibagi dua lagi. Tukang bagi saja tukang nujum ini. 12 jam ini dibagi dua, yang dua dibagi dua siang hari, diambillah tengah-tengahnya. 6 jam, maka yang di tengah-tengah itulah dimulai waktu siang. Satu letak di situ. 12, nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang malam pula dibagi dua lagi. Diletak pula nanti 12 tengah malam, di pertengahan dibagi duanya itu, di situ pula dimulai pula angka 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi. Jadi melalui pembagian dua ini,
ditentukanlah waktu untuk kita dengan angka-angka sekarang ini. Akhirnya berdasar angka-angka itu kita melakukan perbuatan. Pukul berapa masuk kerja? Pukul 8. Pukul berapa pulang kerja? Pukul 4. Semestinya tidak begitu. Pukul berapa masuk kerja? Ba'da subuh. Kapan pulang kerja? Qabla maghrib umpamanya, atau ba'da asar. Sehingga sholat menjadi pengukur. Kalau tidak nanti sholat itu habis sudah begitu. Apalagi kalau di kota-kota besar seperti di Jakarta, rumahnya di mana? Di Bogor umpamanya, ada rumahnya di jauh sekali, Bekasi umpamanya, kerja di tengah kota, itu belum subuh dah keluar, gelap lagi, belum terbit matahari dia sudah keluar. Nanti baru sampai ke rumah sudah malam hari, baru sampai rumah. Maka dia akan merusak sistem tubuh ini, karena siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Sekarang malam masih belum istirahat, masih dalam perjalanan. Padahal Allah telah tetapkan siang untuk bekerja, malam untuk beristirahat. Tapi dia tidak. Malamnya pun untuk bekerja juga. Akhirnya rusak sistem tubuh dia. Karena tak sesuai lagi dengan sistem yang ada di alam semesta. Timbul penyakit, macam-macam penyakit timbul. Jangan salahkan siapa. Karena kita tidak menetapkan waktu itu dengan amal yang sebenarnya. Untuk bangun kita tidur, untuk tidur pula kita bangun. Rusak sistem. Maka apabila ibadah Allah tetapkan, sebenarnya ia adalah untuk menjelaskan, untuk itulah waktu itu wahai manusia. Ramadan itu untuk puasa, Zulhijjah itu untuk haji, dan setiap hari yang kamu lalui itu adalah untuk sholat. Kalau difahami seperti ini untuk menjaga diri kita juga, karena yang menetapkan inilah yang maha mengetahui tentang waktu, yang menciptakan waktu itu sendiri. Sepatutnya kalau kita melihatnya dari sisi ini, tak akan mungkin kita mengabaikan sholat di waktu-waktunya. Bahkan kita akan menjaga sholat, kita akan jaga sampai ke awal waktunya. Begitu juga dengan puasa. Allah tetapkan di bulan Ramadan karena itulah yang sesuai untuk hidup kita selama 1 tahun. Meskipun 1 bulan, tapi untuk hidup kita selama 1 tahun. Itu rahasia ibadat Allah tetapkan, kaitannya dengan waktu. Maka rugilah manusia yang waktu lalu begitu saja, tetapi tidak ada ibadah yang dilakukan. Tujuan hidup, tujuan penciptaan tidak tercapai. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka sesiapa di antara kamu yang terdapat ada yang sakit ataupun dalam perjalanan, maka tak mengapa dia tidak berpuasa. Tak mengapa tak beribadat, tidak berpuasa. Tetapi kalau nanti sudah sembuh, kembali dari perjalanan, berpuasa. Maknanya di sini puasa itu adalah satu kemestian. Meskipun tidak pada waktu yang telah ditentukan, ada halangan, maka tetap juga berpuasa di waktu yang lain. Seakan-akan itu adalah keperluan yang tidak boleh tidak, mesti. Kalau ibarat mengaktifkan sel-sel darah putih umpamanya untuk melawan penyakit, virus umpamanya, diaktifkannya itu 1 bulan. Kalau tak cukup 1 bulan, maka tak aktif dia. Di 1 bulan kan, dicukupkan satu bulan. Maka kita melihat, oh kalau begitu perlu untuk berpuasa satu bulan. Tapi Allah tak memaksa. Kalau memang sakit, tak akan mampu mungkin disebabkan karena sakitnya untuk berpuasa. Allah beri keringanan, silahkan. Tapi nanti di hari lain ganti. Bagaimana pula dengan orang yang tak mampu menggantinya di hari lain? Seperti orang yang wa'alal ladzina yutiqunahu. Dan ke atas orang-orang yang tak mampu berpuasa, berat untuk berpuasa. Berat untuk berpuasa, tak bisa berpuasa. Mau menggantinya di hari lain? Bagaimana mau menggantinya di hari lain? Berpuasa itu betul tak mampu.
Di bulan Ramadan tak mampu, di luar Ramadan pun tak mampu. Kalau selama-lamanya tak mampu, maka boleh dia tak berpuasa. Tapi dengan syarat hargai ibadah puasa itu dengan cara membayar fidyah. Apa makna fidyah? Dari kata fada, maknanya tebusan. Membayar fidyah maknanya membayar tebusan. Kita tebus. Biasanya tebus menebus ini biasanya dalam perang umpamanya. Nah, ada yang ditawan dari musuh satu, kemudian kita pula ada yang ditawan oleh musuh satu umpamanya. Nanti dia ada pertukaran tawanan. Ini namanya tebus menebus. Kita tebus satu, nanti dia tebus pula satu. Di dalam ibadah kaitan dengan puasa ini, satu hari ibadah puasa kita tinggalkan, tebus dengan membayar membayar makan untuk satu orang fakir miskin. Satu hari ditinggalkan, satu orang fakir miskin. Satu orang fakir miskin. Kalau 10 puasa ditinggalkan, 10 orang fakir miskin. Baik, kalau kita meninggalkan puasa berturut-turut umpamanya, apakah kita mesti mengqadanya berturut-turut pula? Kita tinggalkan berturut-turut dari 1 sampai 10. Kemudian kita mampu untuk menggantinya di hari lain. Apakah kita mesti menggantinya berturut-turut pula? Atau kapan saja kita mampu? Kapan saja kita mampu, terserahlah. Minggu ini 1, minggu depan 1, dan seterusnya. Berikutnya lagi, kalau kita tinggalkan puasa, apakah kita mesti langsung di bulan Syawal itu menggantinya? Atau kita tunggu lagi di bulan yang lain yang rasanya lapang? Terpulang bagi kita. Kalau rasanya tak mampu di bulan Syawal, maka diserahkan di bulan-bulan yang lain. Siti Aisyah radhiyallahu anha mengganti puasa qadanya itu di bulan Sya'ban. Karena dia terlalu sibuk di bulan-bulan, maka bulan Sya'ban baru mampu untuk mengganti. Sya'ban, setelah Sya'ban, itu Ramadan lagi. Nah, disitulah beliau mengganti puasanya, karena disitu mampunya. Baik, ujung ayat. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Sesiapa yang sukarela melakukan kebaikan, maka hendaklah dia melakukannya, itu adalah baik baginya. Kebaikan apa yang dimaksudkan? Ada ulama tafsir mengatakan kebaikan itu adalah fidyah yang diberikan itu. Kalau dapat, jangan untuk 1 kali makan, 2 kali makan, 3 kali makan. Bukan hanya untuk 1 orang, kalau dapat untuk 2 orang. Kalau 1 kali makan berapa sekarang kalau dirupiahkan? Katakanlah 10.000 umpamanya, 15.000 lah dengan minum sekali. 15.000 satu hari ditinggalkan puasa 15.000. Sedikit sekali lah 15.000 ini. Saya mau 20.000. Maka faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun.